Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amina Yasmin. Saya dari kelas F. Saya ingin mempresentasikan hasil presentasi yang berjudul Metode Ilmiah Psikologi yang telah dibacakan oleh pemateri sebelumnya. Ya, yang pertama yaitu apa itu psikologi? Psikologi berasal dari bahasa Yunani yang itu artinya psycho dan logos. Psycho artinya jiwa dan logos artinya ilmu. Termasuk yang pembahasan yang pertama yaitu pengertian psikologi sosial. Psikologi sosial terdiri dari dua kata, yaitu psikologi yang berarti sebuah bidang ilmu pengetahuan yang fokus terhadap perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Kemudian sosial berarti segala perilaku yang berhubungan dengan hubungan antar individu. Jadi pengertian psikologi sosial bisa diartikan juga merupakan bidang keilmuan yang mempelajari tentang perilaku dan mental manusia yang berkaitan dengan hubungan antar individu dalam masyarakat. Kita masuk ke dalam ruang lingkup psikologi sosial. Ruang lingkup sosiologi sosial antara lain yang pertama yaitu meliputi persepsi sosial atau pemahaman mengenai orang lain dan dampaknya pada perilaku kita. Yang kedua yaitu kognisi sosial, yaitu berpikir mengenai orang lain dan lingkungan sosial. Yang ketiga yaitu sikap, melakukan penilaian mengenai orang lain. Yang keempat yaitu identitas sosial atau memantapkan jati diri. Yang kelima yaitu prasangka dan diskriminasi atau memahami penyebabnya dan akibatnya terhadap kelompok tertentu. Yang keenam yaitu perilaku prososial atau memberi bantuan pada orang lain. Yang ketujuh kepemimpinan atau kemampuan mempengaruhi orang lain atau bawahan. Yang kedelapan yaitu perilaku agresif atau perilaku yang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Kita masuk ke dalam teori peran. Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagai besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial. Misalnya ibu, manajer, guru. Setiap peran sosial adalah serangkaian hak atau kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lainnya. Teater adalah metafora yang sering digunakan untuk mendeskripsikan peran. Kita masuk ke lanjut yaitu tentang teori pertukaran sosial. Pada intinya dilandasi oleh prinsip ekonomi, artinya manusia akan berusaha memaksimal keuntungan atau rewards dari suatu transaksi dengan biaya cost yang sekecil-kecilnya. Teori yang banyak memberikan sumbangan yang signifikan terhadap teori pertukaran sosial adalah teori pembelajaran e-learning atau teori khususnya pendekatan behaviorics dari B.F. Skinner. Awalnya teori stimulus respon dipelopori oleh cendekiawan Rusia bernama Ivan Pavlov. Pavlov adalah seorang pakar dalam bidang fisiologi, khususnya fisiologi pencernaan. Pavlov terkenal dengan eksperimen tentang pengondisian conditioning pada anjing. Kita lanjut yaitu teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial mendasarkan diri atau menggunakan berbagai konsep teori SR. Namun teori pembelajaran sosial menekankan unsur individu pada teori SR sebab menurut teori pembelajaran sosial manusia bukan makhluk serta-merta berespon tatkala ia menghadapi stimulus. Sekedar mengingatkan stimulus adalah setiap kejadian yang bisa berasal dari dalam internal atau luar eksternal. Individu yang bisa mengubah perilaku individu. Hubungan antropologi sosial. Psikologi sosial dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari pikiran, perasaan, dan perilaku individu sebagaimana dipengaruhi oleh kehadiran individu lain, baik kehadiran nyata atau aktual, dibayangkan atau imajin, maupun tidak langsung atau implit. Maka sekilas psikologi sosial tidak berbeda dengan sosiologi, hubungan antropologi, dan sosiologi dalam psikologi sosial. Antara lain adalah untuk mengurangi atau setidak-tidaknya menjelaskan bias atau penyimpangan yang terdapat dalam penelitian psikologis sebagai akibat pengaruh kebudayaan dan kondisi masyarakat di sekitar manusia yang diteliti. Oke, sekian dari saya.
Saya sudahi, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.